Hello Memana, hello teman-teman, welcome to our first ever vlog in this channel. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mengunjungi salah satu destinasi wisata di Jakarta Timur yang menyediakan sarana edukasi, religius, budaya, petualangan, dan hiburan dalam satu paket. Ya, kita akan mengekspor Taman Mini Indonesia Indah, di mana TMI sendiri telah mengalami revitalisasi, sehingga terdapat perubahan yang jelas bakal bikin kita terpesona. So guys, stay tuned and take a closer look to our morning walk. Oke guys, jadi inilah jalan di dalam area Taman Mini. Sebelum masuk, tadi kita harus membayar tiket masuk seharga 25.000 sebagai pengunjung biasa. Harga tiketnya sendiri berbeda antara pengunjung biasa dengan yang membawa kendaraan. Nah, uniknya Taman Mini, terdapat beberapa area khusus di dalamnya yang dimana kendaraan non-listrik itu dilarang masuk. Jadi, udara yang dihirup bakal lebih bersih dan tentunya bebas dari polusi udara juga. By the way, saat ini hari masih pagi, jadi pengunjung belum tentu ramai dan agak lenggang. Nah, di sepanjang jalan tadi, kita juga melihat orang-orang sedang jogging, bersepeda, atau sekedar jalan bisa seperti kita loh. Tentunya juga kita dikelilingi oleh alam yang indah dan rumah-rumah khas Indonesia yang sangat luar biasa asri di hati dan juga memberikan kepuasan tersendiri bagi para pegiat olahraga di pagi hari. Jadi teman-teman, agar memudahkan kita dalam mengetahui lokasi kita dan tempat yang kita ingin kunjungi, Taman Mini Indonesia Indah telah menyediakan map raksasa di setiap tempat semacam halte atau tempat duduk. Di sini kita bisa memindai QR code atau tinggal putar petanya agar ketika diperlukan. Here we are, mendarat di salah satu anjungan provinsi di Indonesia, yakni Anjungan Sulawesi Tenggara. Terlihat, bangunan kokoh berbahan dasar kayu ini menampilkan kesan klasik dan megah yang melarutkan kita sejenak akan hangatnya kampung halaman kita. Tak jauh dari anjungan tadi, wahana hiburan berupa bangunan bertema fantasi dan kanak-kanak menyita perhatian kami. Istana Anak-anak Indonesia atau IAAI merupakan bangunan berbentuk istana yang mirip dalam sebuah dongeng Cinderella. Istana ini dapat menjadi tempat belajar dan bermain bagi anak-anak. Bangunan utama istana dinamai Graha Widya Tama yang terdiri atas 4 lantai dengan ruang terbuka di lantai 2. Bangunan ini memiliki 2 sayap dan menara menjulang tinggi ke angkasa. Lambing kebersamaan anak laki-laki dan anak perempuan dalam menggapai prestasi setinggi langit. Teman-teman, sekarang kita berada di depan Istana Anak-anak Indonesia. Kita dapat melihat replika dari patung tertinggi di Indonesia, yaitu patung Garuda Wisnu Kencana yang tingginya itu berupa 122 meter. Patung yang asli sendiri terletak di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana di Provinsi Bali. Patung ini berakar dari Hindusme, di mana Garuda diceritakan rela ditunggangi oleh Wisnu dengan imbalan hak untuk menggunakan ramuan untuk membebaskan ibunya yang diperbudak. Jadi, disinilah kami, tepat di tengah-tengah area Taman Mini, menemani anak tangga demi memberi ruang untuk jiwa dan raga, menikmati peradatan serupa di mana kami lahir, hidup dan mati. Sebuah pijakan yang nyaman di atas rumput yang hijau dikelilingi dengan lanskap berbukit layaknya lereng, memberi cita alami dan murni yang menutupi segala unsur sintetis dalam momen ini. Oke teman-teman, kami menyadari bahwa model tong sampah yang digarap pengelola Taman Mini juga bagus. Seperti yang kita lihat, dengan tutup yang dirancang agar menutup sendiri ini, orang-orang akan lebih dimudahkan tanpa takut merasa kotor. Tak hanya itu, pihak pengelola juga secara rutin dan intensif menjaga kebersihan area ratusan hektar ini demi memberi kenyamanan buat kita loh. Heads off buat mereka. For your information, bagi teman-teman yang malas berjalan kaki untuk mengitari Taman Mini, teman-teman dapat pergi ke halte Warawiri dengan merogoh kocek Rp0 alias gratis. Sebab pengelola Taman Mini sendiri juga ingin menciptakan wisata yang ramah lingkungan serta rendah polutan nih guys. Seperti yang telah kita beritahukan sebelumnya, Taman Mini Indonesia Indah juga mengusung sarana religi dengan tempat-tempat ibadah bagi agama-agama yang ada di Indonesia. Salah satunya, Kelenteng Kong Miao yang merupakan tempat ibadah bagi umat Konghucu. Nah, dapat dilihat pada bagian pintu gerbang, kita akan disambut oleh sepasang naga raksasa dan singa.
Selain itu, di sini juga ada patung Kilin yang berada di atas batu peresmian kelenteng. Patung ini menggambarkan cinta kasih dan gembilangnya kebajikan. Yuk Dolana, ini dia Anjungan Jawa Timur. Apabila kita layangkan pandangan kita, terdapat dua patung yang terdiri di jalan masuk Anjungan ini. Dua patung ini namanya Kot Buto dan Angko Buto. Di area ini terdapat kompleks pecandian penataan diberita dengan ukurannya sebenarnya dan dilengkapi dengan sebuah patung Indonesia di dalamnya. Saat kami memasuki bangunan pendopo beratap joglo ini, kami melihat miniatur dari Candi Borobudur. Candi Borobudur sendiri dibangun di awal abad ke-9 oleh Raja Samratungga pada zaman dinasti Syailendra. Dipercayai bahwa arsitek candi ini adalah Gunadarma dan berhasil diselesaikan dalam kurun waktu 12 tahun. Miniatur berskala 1:50 ini dibuat oleh pematung bernama Hendro Jasmoro dari Yogyakarta. Ketika berkunjung ke Anjungan Provinsi Aceh, di sana ternyata ada sebuah benda sejarah yang sangat penting dalam dunia perhubungan Indonesia, yaitu sebuah pesawat pertama yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Pesawat ini berjenis DC-47 dengan nomor registrasi RI001. Dialah Seulawah. Pesawat ini dibeli pada pertengahan tahun 1949 dengan dana sumbangan rakyat Aceh. Saat itu, Presiden Soekarno sedang bersafari ke beberapa daerah di Sumatera untuk mengumpulkan dana membeli pesawat terbang. Pidato karismatiknya berhasil membuat rakyat Aceh bersedia mengumpulkan uang yang cukup untuk memesan sebuah pesawat Dakota senilai 25 kg emas. Setelah selesai, pesawat tersebut lalu dibawa joyride ke berbagai daerah terutama Aceh dan diberi nama Seulawah yang berarti gunung emas. Seulawah mula-mula digunakan sebagai jembatan udara untuk menghubungkan daerah-daerah de facto Jawa dan Sumatera sebagai penunjang perjuangan fisik bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Keongmas merupakan teater IMAX, sebuah gedung teater berbentuk keongmas raksasa yang dimana tempat pemutaran dan pertunjukan film khusus berteknologi canggih menggunakan sinematografi modem proyektor IMAX. Kemunculan teater keongmas ini merupakan yang pertama kalinya di Asia loh. Namun sayangnya keongmas ini telah ditutup sejak 1 Maret 2023 hingga saat ini. Di depan kita merupakan salah satu ukiran mengenai situasi dan kondisi yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Kala itu, ekonomi negara yang terpuruk serta pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia menyebabkan rakyat Indonesia berdemo untuk menuntut revolusi. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat menandatangani surat pengalihan kekuasaan menggantikan Soekarno untuk menangani keadaan Indonesia yang sedang prihatin saat itu.